Pernahkah Anda menemukan diri Anda dalam situasi di mana Anda merasa bukan prioritas bagi orang lain? Pernahkah Anda mengalami saat ketika Anda menyelesaikan pekerjaan dengan baik, memiliki ide bagus, atau melakukan sesuatu yang benar-benar berharga bagi orang lain, hanya untuk tidak menerima penghargaan apapun untuk itu? Saya tahu ini sulit untuk dihadapi. Sayangnya, terkadang, bahkan ketika Anda bertindak dengan cara yang benar, melakukan yang terbaik untuk semua orang, dan membuat diri Anda tersedia bagi orang lain, orang mungkin tidak memperhatikan atau berpura-pura tidak memperhatikan nilai sejati Anda. Jika Anda terus mencoba untuk menyenangkan orang-orang yang tidak memberi Anda pengakuan yang pantas Anda dapatkan, Anda mungkin akan berkecil hati. Mengubah situasi ini bisa sangat menantang. Itu tidak diragukan lagi merupakan perasaan yang tidak menyenangkan dan menjadi lebih buruk ketika melibatkan seseorang yang dekat dengan Anda, seperti teman, keluarga, atau pasangan. Menurut filosofi Stoik, kita tidak boleh mengharapkan pengakuan dari orang lain karena itu di luar kendali kita dan pengakuan seperti itu mungkin tidak terjadi. Oleh karena itu, Anda tidak boleh menunggunya karena itu adalah resep untuk frustrasi. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada metode untuk menjadi prioritas dalam hidup seseorang agar lebih diakui? Jika Anda memahami dan menerapkan apa yang akan kami tunjukkan kepada Anda, sangat mungkin bahwa ini dapat terjadi. Ada beberapa langkah yang dapat membantu Anda tetap berada di puncak daftar seseorang. Dengan mengikuti 9 langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa orang yang Anda sayangi merasa bahwa Anda selalu menjadi prioritas dalam hidup mereka. Sekarang setelah Anda memahami masalahnya, saatnya untuk merevolusi pendekatan Anda dengan mempelajari solusinya. Sebelum kita mulai, saya ingin meminta Anda untuk memastikan Anda menonton video ini sampai akhir, karena setiap langkah itu penting. Langkah pertama, ciptakan rasa takut kehilangan. Ini adalah salah satu teknik psikologis paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk membuat seseorang menganggap Anda sebagai prioritas. Orang sering kali lebih termotivasi oleh rasa takut kehilangan sesuatu daripada prospek mendapatkannya. Jika Anda ingin seseorang melihat Anda sebagai prioritas, Anda perlu membuat mereka takut kehilangan Anda. Untuk melakukan itu, mulailah menjauhkan diri secara emosional. Berhenti berbagi perasaan dan rahasia Anda dengan mereka. Mulailah menyeimbangkan waktu Anda dengan orang lain juga. Ini akan membuat mereka merasa seperti mereka tidak sepenting dulu bagi Anda. Ini adalah teknik yang sangat ampuh tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Jika Anda terlalu menjauh, mereka mungkin menyerah untuk mencoba memenangkan Anda kembali, jadi Anda harus menggunakan teknik ini dengan bijak dan seimbang. Langkah kedua, hindari selalu tersedia. Istilah kualitas di atas kuantitas sering diterapkan pada berbagai bidang kehidupan dan juga berlaku untuk hubungan. Jika Anda bercita-cita menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang, Anda mungkin perlu menjadi kurang tersedia. Semakin tersedia Anda, semakin tinggi kemungkinan dianggap remeh. Ini tidak berarti Anda hanya harus tersedia saat itu cocok untuk Anda, tetapi jika Anda secara konsisten beradaptasi dan mengakomodasi orang lain, inilah saatnya untuk memprioritaskan diri Anda sendiri. Mengirim pesan bahwa Anda memiliki kehidupan di luar mereka dan Anda tidak hanya menunggu mereka akan membuat mereka lebih menghargai kehadiran Anda. Langkah ketiga, pertahankan beberapa misteri. Orang-orang umumnya tertarik pada yang penuh teka-teki dan misterius. Daya tarik dengan yang tidak diketahui dapat memikat dan sering membuat orang merasa lebih terhubung dalam ranah hubungan. Menjadi sedikit misterius dapat menguntungkan Anda jika Anda ingin dilihat sebagai prioritas. Hindari mengungkapkan semua hal tentang diri Anda dengan segera. Berikan petunjuk tentang hobi dan minat Anda tanpa mengungkapkan informasi yang berlebihan. Jawab pertanyaan secara samar dan hindari menggali terlalu dalam masa lalu Anda. Tujuannya adalah membuat orang lain tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Seiring berjalannya waktu, mereka akan mulai melihat Anda sebagai prioritas dalam hidup mereka. Langkah keempat, biarkan mereka berinvestasi pada Anda. Ini adalah langkah rumit yang harus Anda kelola dengan bijak dan hati-hati karena Anda tidak ingin menjauhkan orang, tetapi justru sebaliknya. Pertimbangkan yang berikut ini. Siapa yang lebih cenderung melihat Anda sebagai prioritas? Seseorang yang telah banyak berinvestasi pada Anda atau seseorang yang tidak? Jawabannya sudah jelas. Jika Anda ingin seseorang melihat Anda sebagai prioritas, Anda perlu mengizinkan mereka untuk berinvestasi pada Anda.
Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, biarkan mereka menginvestasikan waktu mereka pada Anda dengan menolak rencana yang Anda tahu tidak akan dapat Anda penuhi. Juga, tunjukkan bahwa waktu Anda berharga. Jangan selalu tersedia dan membuat mereka menunggu Anda. Sikap ini akan mengirimkan pesan bahwa Anda bukan sembarang orang dan mereka perlu berusaha lebih keras untuk memenangkan waktu Anda. Ini akan membuat mereka melihat Anda sebagai tantangan dan mulai memprioritaskan Anda. Ingat bahwa Anda perlu menggunakan teknik ini secara moderat agar berhasil. Jangan berlebihan atau hasilnya mungkin berakhir menjadi kebalikan dari apa yang Anda inginkan. Langkah kelima, prioritaskan kebutuhan Anda. Ini tidak berarti menjadi egois. Memprioritaskan kebutuhan Anda hanya berarti tidak menempatkan diri Anda pada posisi di mana Anda bukan prioritas. Misalnya, jika Anda tahu bahwa seseorang tidak akan memperlakukan Anda sebagaimana mestinya, mengapa Anda ingin dekat dengan orang itu? Dengan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang melihat Anda sebagai prioritas, Anda meningkatkan peluang Anda untuk dilihat sebagai prioritas. Penting untuk diingat bahwa Anda tidak dapat mengendalikan perasaan orang lain terhadap Anda. Anda hanya dapat mengendalikan perasaan Anda tentang diri sendiri. Jika Anda ingin menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang, pastikan Anda menjadi prioritas dalam hidup Anda sendiri. Langkah keenam, jangan jadikan mereka pusat kehidupan Anda. Tahukah Anda bahwa orang sering tertarik pada hal-hal yang tidak dapat mereka miliki? Itu benar. Semakin seseorang merasa perlu bekerja untuk sesuatu, semakin mereka menginginkannya. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan rumput tetangga selalu lebih hijau. Frasa ini melambangkan kecenderungan orang untuk lebih terpikat oleh apa yang tidak mereka miliki. Ini berlaku untuk hubungan interpersonal juga. Jadi keenam poin ini menekankan bahwa Anda harus mengingat kebijaksanaan ini ketika berhadapan dengan orang lain. Ini mendorong Anda untuk menjaga jarak tertentu sehingga orang menjadi lebih tertarik dengan kehadiran Anda. Ini akan menyampaikan pesan bahwa Anda tidak putus asa untuk mendapatkan perhatian mereka dan seiring waktu mereka akan lebih menghargai Anda. Langkah ketujuh, berhenti memulai komunikasi sepanjang waktu. Jika Anda seringkali menemukan diri Anda memulai komunikasi dengan seseorang yang penting dalam hidup Anda, mungkin sudah waktunya untuk mengambil langkah mundur. Ini mungkin tampak kontraproduktif, karena jika Anda ingin menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang, bukankah seharusnya Anda menjadi orang yang memulai komunikasi? Jawabannya adalah tidak. Ketika Anda selalu menjadi orang yang memulai komunikasi, orang lain mulai menganggap Anda begitu saja. Mereka terbiasa dengan usaha Anda dan mulai melihat Anda sebagai orang yang kurang penting. Jadi apa alternatifnya? Cukup berhenti memulai komunikasi dan lihat hasilnya. Jika orang lain benar-benar peduli dengan Anda, mereka akan berusaha untuk menghubungi Anda. Langkah ke-8, ciptakan kebahagiaan Anda sendiri. Jika Anda ingin menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang, penting untuk menciptakan kebahagiaan Anda sendiri dan tidak bergantung pada mereka untuk bahagia. Meskipun akan sangat bagus untuk memiliki seseorang untuk diandalkan yang membuat kita merasa baik, bergantung pada mereka untuk kebahagiaan kita dapat menyebabkan kekecewaan. Ketika kita bergantung pada orang lain untuk bahagia, kita tidak benar-benar menjalani hidup kita. Kita hidup sesuai dengan agenda dan prioritas mereka yang dapat menyebabkan kebencian. Jika Anda ingin menjadi prioritas dalam kehidupan seseorang, penting untuk menciptakan kebahagiaan Anda sendiri. Ini tidak hanya akan membuat Anda lebih bahagia dalam jangka panjang, tetapi juga akan membuat Anda lebih menarik bagi orang lain karena Anda akan tampak lebih seimbang dan percaya diri.